Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang tiada henti-hentinya Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebelumnya kita mengaturkan banyak terima kasih kepada panitia, terkhususkan kepada pengurus masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dan menjadikan amal ibadah mereka sebagai pemberat timbangan kebajikan mereka di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ibadah yang sangat agung yang kita perlukan dalam kehidupan kita, mengingat hidup ini tidak lepas dari namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan akan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kabad. Kabad itu mukabadah, yaitu kepayahan. Tidaklah manusia dalam kehidupan ini berpindah dari satu kepayahan kepada kepayahan berikutnya dan seterusnya. Oleh karenanya Imam Ahmad ketika ditanya mata raha, kapan kita istirahat, wahai Imam Ahmad, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, sampai kita meletakkan kaki kita di surga baru kita istirahat. Jika belum meletakkan kaki kita di surga, namanya kehidupan seperti itu, penuh dengan ujian. Begitu banyaknya ujian sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, mihanuz zamani kathiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya ujian kehidupan, ujian zaman datang silih berganti tiada hentinya, dan kesenangan datang sesekali seperti hari raya. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, bercerita tentang kondisinya, bahwasanya beliau berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Karenanya jika seorang ya berkhayal ingin hidup tanpa ujian, maka dia menghayalkan sesuatu yang mustahil. Tidaklah seorang tertawa kecuali dia baru lepas dari satu ujian dan dia sedang menanti ujian berikutnya. Dia sedang menanti ujian berikutnya. Bahkan ada yang tertawa dalam kondisi sedang diuji. Dalam kondisi sedang diuji. Masing-masing kita punya ujian. Oleh karenanya kita harus sadar inilah tabiat kehidupan. Tidak lepas dari namanya ujian. Bahkan Allah menjadikan ini sebagai tujuan kita diciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Ya. Jadi memang diciptakan kita ya. Ya. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ya. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amalan. Jadi kita diciptakan, alam semesta diciptakan adalah untuk ujian. Dari sini kita tahu urgensinya kita belajar suatu ibadah yang sangat agung yang disebut dengan ibadah sabar. Karena ujian tersebut tidak mungkin kita lewati, tidak mungkin kita lulus dari ujian tersebut kecuali dengan namanya sabar. Kalau kita bisa sabar, maka kita lulus ujian. Kalau kita sabar, kita akan bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sekitar 10 poin ya, yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah salah satu jalan yang sangat mudah masukkan seorang dalam surga.
Salah satu jalan yang mempercepat seorang masuk dalam surga. Dalilnya terlalu banyak. Karena sebagian kita sering lalai. Saya nggak bicara orang lain, saya bicara diri saya sendiri. Saya terkadang sering lalai bahwasanya sabar itu ibadah. Saya sering lalai. Saya merasa namanya ibadah itu baca Quran, mungkin berdakwah, mungkin sholat malam, mungkin haji, mungkin umroh. Terkadang ada permasalahan saya tidak sabar. Saya lupa bahwasanya sabar itu ibadah yang sangat agung. Bahkan bisa jadi pahalanya jauh lebih tinggi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan ini harus kita tanamkan bahwasanya ibadah bukan cuma kita baca Quran, bukan cuma sedekah, bukan cuma berbakti sama orang tua, bukan cuma puasa sunnah, bukan cuma sholat malam. Sabar dalam menghadapi permasalahan adalah ibadah yang sangat agung. As-sabru dalam bahasa Arab diambil dari kata al-habsu yang artinya menahan. Maksudnya sabar adalah seorang menahan diri, menahan lisannya, menahan perbuatannya, menahan hatinya agar tidak melakukan suatu tindakan yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia melakukan kegiatan yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdir Allah, maka dia tidak bersabar. Kapan dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak ridha dengan keputusan Allah, maka berarti dia tidak bersabar. Kapan hatinya protes terhadap kok Allah bikin saya begini, berarti dia tidak bersabar. Semua kegiatan, semua perkataan, semua ungkapan, semua perbuatan yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah itu namanya tidak sabar. Sebagai contoh Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya, dia menampar pipi, merobek baju. Ini tindakan yang menunjukkan tidak terima dengan keputusan Allah. Dan itu tindakan orang tidak sabar dan orang ini mendapatkan dosa, bahkan dosa besar karena menunjukkan protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Poin pertama yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung yang memudahkan seorang cepat masuk surga. Yang pertama, sabar sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, "Dzakarallahu subhanahu as-sabr fil Qur'an fi 90 mawdhi'an." Allah menyebutkan tentang kesabaran dalam Al-Qur'an 90 tempat. 90 tempat Allah sebutkan tentang apa? Kesabaran. Banyak sekali. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi bersabar. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, kau tidak bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali orang yang bersabar. Wa jazaahum bima sabaru. Dan balasan bagi mereka di surga karena kesabaran mereka. Dan banyak ayat, sekitar 90 ayat. Kalau ada satu saja disebutkan dalam Al-Quran tentang sabar, maka sudah menunjukkan itu suatu yang agung. Kenapa agung tersebut dalam Al-Quran? Ini bagaimana lagi 90 kali disebut dalam Al-Quran. Masih ragukah kita bahwasanya sabar itu ibadah yang agung? Tidak usah ragu. Antum merasa hebat, merasa agung, merasa senang, bahagia ketika bisa sholat malam. Antum merasa bahagia ketika bisa bersedekah, bisa berbakti sama orang tua. Maka bahagialah kalau antum bisa apa? Bisa sabar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Asr yang kita rata-rata sudah hafal. Alhamdulillah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia seluruhnya. Innal insan, alif lam sini alif lam jins menunjukkan
seluruh manusia, sungguhnya manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali dalam kerugian. La fi khusrin, dalam kerugian. Allah tidak mengatakan innal insana la khasir, sungguhnya manusia sungguh merugi, tidak. Tapi Allah menggunakan la fi khusrin, sungguhnya manusia dalam kerugian. Sebagian ahli tafsir mengatakan seakan-akan dia tenggelam dalam kerugian, kerugian meliputi dia dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Dia dalam kerugian, bukan sedang rugi, tapi diliputi dengan berbagai macam apa? Kerugian. Terus bagaimana cara dia keluar dari kerugian tersebut? Harus memenuhi 4 persyaratan. Ya alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang beriman saja masih rugi. Wa amilus salihat, sudah beriman, beramal saleh, sudah lulus? Belum. Sudah selamat? Belum, masih rugi. Wa tawasaw bil haq, dan saling berwasiat untuk menjalankan kebenaran. Sudah lulus? Sudah lolos? Belum, masih rugi. Harus yang keempat, wa tawasaw bis sabar, saling berwasiat untuk sabar. Ini sedang kita lakukan sekarang. Saya sedang menyampaikan tentang agungnya kesabaran kepada hadirin hadirat untuk saya sendiri, agar saya termasuk dari orang-orang yang selamat dari kerugian yang meliputi saya. Harus dilakukan, saling berwasiat untuk bersabar. Bertemu saudara kita bilang sabar. Sampai disebutkan para salaf dahulu, kalau mereka bertemu sebelum mereka berpisah, salah seorang di antara mereka membacakan surat ini, wal asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Baru mereka berpisah. Karena agungnya kesabaran. Jadi Imam Ahmad ketika menyampaikan tentang disebutkannya sabar 90 tempat, ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung. Sabar sedikit bisa mengalahkan banyak ibadah yang panjang. Karenanya, mungkin poin kedua yang saya sampaikan, yang menunjukkan tentang agungnya sabar, kalau orang tidak sabar, dosanya dosa besar. Karena dia terluput dari ganjaran pahala yang besar, dia melakukan lawannya. Contoh tadi saya sudah sebutkan dalilnya, kalau orang tidak sabar, dosanya dosa besar. Sabda Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah, kemudian dia merobek-robek bajunya, dia menampar-nampar pipinya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan, kalau ada perkataan laisa minna, maka bukan dari golongan kami, maksudnya itu dosa besar. Ya, itu maksud dosa besar. Ada orang terkena musibah, kemudian dia robek-robek baju, mukul-mukul pipi, maka ini dosa besar. Kenapa? Menunjukkan dia tidak sabar, dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti misalnya penganut sebagian agama yang lain, yang kalau ada musibah di antara mereka, justru mereka menunjukkan ketidaksabaran mereka, menangis-nangis, meronta-ronta, meraung-meraung. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu illam tatub qabla mautiha, wanita yang melakukan niyahah. Niyahah itu teriak-teriak, suamiku meninggal, anakku meninggal, itu. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, kemudian dipakaikan baju yang terbuat dari qatiran, dari tembaga yang panas, dan dir'un min jarab, dan pakai mantel yang membuat gatal. Dan di antara definisi dosa besar adalah perbuatan yang diancam dengan siksaan khusus. Semua perbuatan yang diancam dengan siksaan khusus termasuk dalam dosa besar. Makanya dimasukkan oleh Al-Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, niyahah. Seorang wanita teriak-teriak ketika suaminya meninggal, ketika anaknya meninggal, ketika kerabatnya meninggal. Kenapa dimasukkan dalam dosa besar? Karena perbuatan dia menafikan kesabaran. Seakan-akan dia mencampakkan kesabaran, kemudian dia melakukan niyahah. Hati-hati ibu-ibu, ya. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tetapi Rasulullah SAW mengatakan an-naihatu, seorang wanita yang berteriak-teriak ketika meninggal. Kenapa? Karena yang banyak melakukannya adalah wanita. Laki-laki lebih kuat, wanita sering tidak sabar. Taib. Ini poin
menunjukkan tentang agungnya ibadah sabar. Poin berikutnya. Poin berapa? Ketiga ya. Boleh dua, boleh tiga, terserah ya. Sudah kita sebutkan tadi di mukaddimah bahwasanya sabar adalah tujuan dari penciptaan. Allah menciptakan kita untuk diuji. Ketika ujian adalah tujuan penciptaan manusia, bahkan alam semesta, maka seorang yang berhasil mencapai atau lulus dalam ujian tersebut berarti dia mencapai tingkatan yang tinggi. Tadi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maksudnya Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Buat apa? Liyabluwakum, menciptakan kalian, kalian mati, kalian hidup, kalian mati. Buat apa? Untuk menguji kalian. Berarti tujuan penciptaan manusia diantaranya untuk apa? Diuji. Siapa yang lulus dalam ujian tersebut, dia telah mencapai tujuan penciptaannya. Di antara tujuan penciptaan alam semesta, huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Hud. Dialah Allah yang telah menciptakan ya, langit dan bumi dalam waktu 6 masa untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dalam surat Al-Kahfi, kami jadikan perhiasan di atas muka bumi ini dengan berbagai macam keindahan. Keindahan alam, keindahan emas dan perak, keindahan wanita, keindahan, banyak keindahan di atas alam semesta ini. Buat apa? Liyabluwahum, untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang amalan yang terbaik. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, sehingga Allah mengetahui mana imannya benar. Ketika diuji dia bisa bertahan, dan mana imannya tidak benar. Jadi tujuan kita diciptakan, alam semesta diciptakan adalah untuk menguji manusia. Siapa yang bersabar berarti dia lulus dari ujian tersebut, berarti dia telah mencapai tujuan dia diciptakan. Ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung. Sabar dalam menghadapi ujian. Oleh karenanya seorang tatkala tahu tujuan dia diciptakan adalah untuk diuji, maka dia persiapkan diri agar bisa kokoh ketika diuji. Berikutnya, poin berikutnya, di antara dalil bahwasanya sabar adalah ibadah yang agung. Semakin tinggi iman seseorang, maka ujiannya semakin tinggi. Dan dia semakin bersabar. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi ujiannya. Ketika Nabi SAW ditanya, ya, siapa yang a'zamu an-nasi balaan, siapa yang paling berat ujiannya, maka Nabi SAW mengatakan, a'zamun nasi balaan al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Yubtalar rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan tingkat keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi, kalau ketika diuji dia kuat, maka akan ditambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqqatun, jika ternyata diuji imannya lemah, ya, khufifa anhu, maka dikurangi ujiannya. Wala yazalul bala'u bil abdi hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Senantiasa ujian menerpa seseorang, terus menerpa silih berganti sampai dia berjalan di atas muka bumi tanpa dosa sama sekali. Yang ingin saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya ujian berbanding lurus dengan iman seseorang. Gampangannya, kalau pohon semakin tinggi maka semakin besar angin yang menerpa. Ini sudah sunnatullah, sudah aturan kehidupan ini.
Yang bikin adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca orang-orang yang hebat, ujian mereka semakin besar. Dan orang yang paling berat ujiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya sudah tidak ada. Kemudian setelah itu ibunya meninggal. Lengkaplah keyatimannya. Dan ibunya meninggal ketika di Abwa antara Mekah dan Madinah. Ibunya meninggal, dia menemani perjalanan safar dengan ibunya dan dia lihat ibunya sakit dan dia masih umur usia 6 tahun. Dia lihat ibunya sakit dan beliau sallallahu alaihi wasallam lihat ibunya meninggal di hadapan mata dia. Meninggalnya bukan di kampung ibunya dan juga bukan di kampung bapaknya, di tengah-tengah. Ujian tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak itu sudah diuji. Kemudian besar dipelihara oleh ayahnya, kemudian oleh kakeknya, kemudian dipelihara oleh Abu Talib. Disayang oleh Abu Talib. Abu Talib orang miskin. Nabi SAW sejak remaja sudah menggembalakan kambing untuk mencari nafkah, untuk membantu pamannya Abu Talib. Dan terus ketika beliau sedang usia 4 tahun di kampung Bani Sa'ad, tiba-tiba datang malaikat Jibril menangkap Nabi SAW, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, dimasukkan lagi. Anak kecil bingung, ini siapa yang, kenapa ada begini? Apalagi ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi seorang Rasul. Untuk bayangkan, sebelum dia diangkat menjadi seorang Rasul, dia diberi gelar Al-Amin, orang yang paling amanah. Sadiqul Amin, orang yang jujur dan amanah, tidak pernah berbohong sama sekali. Orang semua menghormati Nabi SAW. Kenapa? Dia cucu Abdul Muttalib, sang penguasa kota Mekah. Tapi ketika dia diangkat menjadi seorang Rasul dan dia memproklamirkan bahwasanya dia seorang Nabi, maka yang paling pertama mendustakan dia adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Pamannya, Batyada, surat Al-Lahab. Kemudian mulailah cobaan tidak pernah berhenti, subhanallah. Sejak Allah berfirman kepada Nabi, Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Wahai yang berselimut, bangunlah, beri peringatan. Rasulullah tidak pernah beristirahat sampai meninggal dunia. Siapa yang baca sirahnya akan tahu akan tersebut. Tidak pernah beristirahat sampai meninggal dunia. Cobaan demi cobaan. Ada canda, ada tawa, tapi perjuangan luar biasa. Dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, lempar batu oleh kaumnya. Orang-orang Taif melempar batu. Ketika perang Uhud terluka sampai giginya patah, pipinya penuh dengan darah. Dimusuhi oleh kerabatnya. Banyaklah. Anak-anaknya meninggal seluruhnya. Kecuali Fatimah. Meninggal di zaman kehidupannya. Bayangkan seorang kita, kalau ada orang anaknya meninggal, sedihnya luar biasa. Semuanya anak Nabi SAW ada berapa? Ada Abdullah, Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Ibrahim. Anaknya 7. Rasulullah SAW anaknya 7. Semuanya meninggal kecuali Fatimah 6 bulan meninggal setelah Rasulullah SAW. Ujian berat. Rasulullah kalau panas 2 kali lipat. Ketika Rasulullah SAW panas akan meninggal dunia, maka seorang sahabat datang mengatakan, Ya Rasulullah, innaka tu'ak wa akan syadidan. Ya Rasulullah, engkau panasnya luar biasa sampai menembus selimut. Kata Rasulullah SAW, Inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Sungguhnya aku kalau panas 2 kali lipat seperti kalian, daripada kalian. Apa karena pahala besar? Kata Nabi, iya. Jadi diusir dari negerinya. Seluruh orang Arab berkumpul dalam perang Ahzab. Orang Quraisy, suku Ghatafan, orang munafik, orang Yahudi berkumpul untuk menyerang Muhammad SAW. Maksudnya kalau kita baca sirah Nabi, kita tahu ujian tiada pernah berhenti. Makanya wajar, karena dialah manusia yang terbaik. Demikian pula kalau kita baca kisah para sholihin, kan misalnya buku Syiar A'lam Nubala, baca kisah para sahabat, baca kisah Imam Syafi'i, baca kisah Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, penuh dengan ujian. Tadi saya sudah sebutkan perkataan Imam Syafi'i, betapa besar ujian yang dia hadapi sampai dia berkata, Mihanuz zamani kathiratun la tanqadi wa suruhu ya'tika ayadi. Sungguhnya ujian zaman
Datang silih berganti tiada hentinya. Adapun kesenangan cuma datang sesekali seperti hari raya sesekali saja. Ini pernyataan siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sampai dia meninggal pun ada orang yang hasad sama dia. Salah seorang ulama Malikiyah yang hasad sama dia kemudian mendoakan agar Syafi'i segera mati. Berdoa agar Syafi'i segera mati. Baik. Allah tidaklah memilihkan ibadah kepada orang yang mulia kecuali ibadah yang teragung. Ternyata ibadah yang Allah pilihkan bagi orang-orang hebat adalah ibadah apa? Sabar. Dikasih ujian agar bersabar. Paham? Dikasih ujian agar bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung dan menunjukkan kualitas iman seseorang. Poin berikutnya, yang keberapa? Yang keenam, ada khilaf ya, ada 5, ada 6. Ada yang bilang 4 ya. Sabar adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang. Kalau seorang bisa sabar, dia telah mendapatkan anugerah yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabar." Tidaklah seorang wa ma utiya ahadun awsa'a wa khairan minas sabar. Tidaklah seorang diberikan anugerah yang lebih baik dan lebih luas seperti sabar. Kalau orang sudah memiliki sifat sabar, luar biasa. Hadap ujian apapun dia tenang. Kenapa dia? Sabar. Sumbunya tidak pendek, sumbunya panjang, tidak cepat emosi. Ada masalah di kantor, dia tenang. Ada masalah di rumah, dia tenang. Dia sabar menghadapinya. Dia tahu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Ada orang seperti begitu memang. Ada orang dari sananya memang subhanallah. Sabar. Orang semua sudah ribut-ribut, dia tenang. Menghadapi permasalahan dengan apa? Tersenyum. Ada orang ditanya, "Kamu kok senyum-senyum saja?" Kata dia, "Senyuman saya berikan untuk kalian, tangisan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Dia bisa menghadapi dengan sabaran. Menyerahkan urusan kepada Allah, menghadapi permasalahan dengan apa? Dengan senyuman. Ada orang seperti ini, orang yang hebat. Karena ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita hidup ini dengan banyak ujian. Dan saya katakan tadi, sabar adalah menunjukkan kualitas iman seorang. Penampilan kita Islami tidak berarti menunjukkan kita sabar. Orang mungkin jenggotnya panjang, belum tentu dia sabar. Ada wanita mungkin pakai jilbab syar'i bahkan bercadar, belum tentu sabar. Dan saya hadapi seperti itu ada. Maka kita harus introspeksi diri, perbaiki diri. Kita ngaji, penampilan kita alhamdulillah sudah Islami. Casing kita yang Islami ini harus di dalamnya harus lebih indah daripada luarnya. Perbaiki hati kita. Ada masalah jangan kemudian terprovokasi. Lagi dihina orang lain langsung bikin pertemuan jumpa pers, ngapain ya? Ada masalah sedikit tulis di status. Mengeluh, ini apa seperti ini? Sebagian ibu-ibu ada masalah sedikit di keluarga, tulis di status. Masya Allah. Membantah suaminya lewat status. Suami juga bantah lewat status yang lain, subhanallah. Rubah foto profil atau gambar jantung terbelah, masya Allah. Tahu bikin status layangan putus. Ya akhi, semana aja, ngapain? Sabar ya akhi, ya ukhti, sabar. Hidup ini dengan semua ya. Anda diuji, kita juga diuji. Sebagian orang merasa dia yang paling ujiannya. Enggak, ada orang lebih berat daripada kamu. Cuma dia tidak keluar-keluar seperti kamu. Oleh karenanya, ya, orang yang diberi kesabaran itu dia harus sangat-sangat bersyukur. Subhanallah, saya bisa sabar. Ini nikmat. Kata Nabi SAW, "Ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidaklah seorang diberi anugerah oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar.
Sabar itu sangat diperlukan dalam melakukan apapun kegiatannya. Baik. Apalagi dalam rumah tangga, butuh apa? Untuk sabar. Butuh apa? Sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa berumah tangga. Apalagi kalau apa? Nggak gampang ya. Tapi kalau antum sabar, insya Allah semua bisa dijalani. Taib. Yang berikutnya, sabar adalah sebab utama masuk surga. Sabar adalah sebab utama surga. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah sebutkan sebab surga adalah sabar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan, "Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan Allah memberi balasan kepada mereka bima sabaru, karena kesabaran mereka Allah berikan surga dan kain sutra bagi mereka. Di sini yang jadi perhatian kita, Allah mengatakan bima sabaru. Allah masukkan mereka ke dalam surga karena kesabaran mereka. Allah tidak menyatakan karena salat mereka, karena ini mereka. Allah mengatakan karena sabar mereka. Dengan bahwasanya sabar ibadah yang sangat agung. Allah juga berfirman surat Al-Furqan ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilu qalu salama, dan seterusnya sampai Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan surga bima sabaru, karena sabar mereka. Dalam surat Ar-Ra'd juga Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Dan orang-orang yang beriman nanti di akhirat kelak ya, akan dimasukkan surga bersama orang tua mereka yang soleh, bersama pasangan mereka yang soleh, bersama anak-anak mereka yang soleh. Dan malaikat akan masuk ke pintu-pintu mereka mengucapkan salam kepada mereka dengan berkata, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan kalian wahai penghuni surga. Kalian masuk surga bima sabartum, karena kesabaran kalian. Jadi antum kalau diuji sabar ya. Inilah yang membuat seorang masuk surga. Sabar. Surga tidak diraih dengan berleha-leha. Ya. Disebutkan man sabara katsiran istaraha katsiran, man sabara katsiran istaraha katsiran, wa man sabara qalilan ya ta'iba katsiran. Siapa yang ya sabar banyak, man ta'iba katsiran, siapa yang letih banyak, maka dia akan istirahat panjang. Siapa yang tidak mau berletih-letih, dia tidak akan istirahat panjang. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah mengatakan, sepakat orang atau maknanya anna raha la tunalu birraha, bahwasanya kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan pula. Enggak ada ceritanya demikian. Antum mau nyaman di akhirat sekarang berusaha payah. Enggak ada sekarang leha-leha, maksiat, tidak mau sabar, marah-marah kemudian masuk surga. Enggak ada ceritanya. Ar-raha la tunalu birraha. Kenyamanan istirahat tidak diraih dengan istirahat pula. Semua yang mulia harus diraih dengan susah payah. Baik, poin berikutnya yang keberapa? Yang keenam. Sabar adalah sebab untuk meraih kepemimpinan dalam agama. Sabar adalah sebab untuk meraih kepemimpinan itu terdepan dalam agama. Dan ini pernyataan yang indah, pernyataan emas dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang beliau ambil dari ayat Al-Qur'an. Beliau berkata, bis-sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin maka akan diraih kepemimpinan dalam agama. Orang kalau enggak sabar, enggak yakin, enggak bisa, pasti anak buah. Kalau menjadi pemimpin dan lihat bagaimana para ulama, 4 imam mazhab, lihat semuanya orang-orang hebat, semuanya diuji ujian yang bagaimana kisahnya sampai di penjara. Tidak mau diangkat menjadi qadhi karena dia takut menjadi seorang qadhi, di penjara. Imam Malik juga ujian. Imam Syafi'i ujian sangat berat, Imam Ahmad apalagi. Baru mereka menjadi para imam.
Lihat para sahabat, bagaimana perjuangan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lihat bagaimana. Bisabri wal yakin tunal imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Menjadi orang hebat, pemimpin dalam kebajikan, qudwah. Dalam kebaikan dia harus sabar, harus yakin. Enggak sabar, enggak yakin enggak bisa. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna min a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ini dalil yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Wa ja'alna minhum," kami jadikan di antara mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Tidaklah mereka menjadi pemimpin kecuali bima sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, sabar dan yakin. Ini dalil bahwasanya sabar adalah ibadah yang agung, karena dengan sabar itulah seorang mencapai kedudukan tertinggi dalam agama. Karena dengan tersebutlah orang akan mencapai kedudukan tertinggi dalam agama. Dalil berikutnya atau poin berikutnya yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah akhlak yang sangat mulia atau ibadah yang sangat agung, bahwasanya akhlak yang terbaik tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang sabar. Akhlak yang terbaik tidak mungkin dilakukan oleh orang yang sabar. Di antara akhlak yang baik, yang terbaik adalah menolak atau membalas keburukan dengan kebaikan. Menyambung silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi. Memberi kebaikan kepada orang yang menzalimi. Membalas kezaliman dengan kebaikan. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Kata Allah, tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Bisa jadi musuhmu, kalau kau balas dengan kebaikan, dia menjadi kawan baikmu. Kata Allah setelah itu, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak ada yang bisa menerima akhlak seperti itu, membalas keburukan dengan kebaikan, kecuali orang memiliki mendapatkan bagian yang besar di akhirat kelak. Jadi hanya orang yang kuat, besar, luas dadanya yang bisa melakukan akhlak yang terbaik, membalas keburukan dengan kebaikan, memaafkan orang yang menzaliminya. Dan itulah akhlak para nabi. Akhlak para nabi. Sebagian orang, subhanallah, ya, mungkin badannya kekar, mungkin badannya, tapi hatinya sempit. Mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung. Ini akhlaknya minus. Orang seperti ini. Beda orang, masya Allah. Mungkin badannya kurus, tapi dadanya apa? Luas. Dizalimi dia sabar. Dikata-katain dia tidak membalas. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada orang jahil ngomongin dia bilang selamat. Dia tidak mau membalas, dia ucapkan kata-kata yang baik. Tinggalin dia. Bukan sedikit-sedikit bikin jumpa pers ya. Senggol sedikit enggak bisa, jumpa pers. Bikin buku tidak terima. Ya akhi. Hidup cuma sebentar. Maafkan. Sebentar lagi kita meninggal dunia. Tidak usah sibuk dengan kezaliman orang. Ya. Sabar. Balas keburukan dengan kebaikan. Dan mulai dari rumah. Tidak usah keluar-keluar di luar. Di rumah sendiri dulu. Bersikap sama istri. Istri buat keburukan, balas dengan apa? Kebaikan. Bisa atau tidak? Hah? Istri ngomel kasih emas. Latihan memaafkan di rumah sebelum memaafkan di luar. Latihan kesabaran di rumah. Latihan dengan kekurangan orang-orang di sekitar kita. Kita bersabar. Jadi Allah menyebutkan tidak ada yang bisa melakukan akhlak mulia ini. Idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah keburukan dengan yang terbaik, kecuali orang-orang yang hebat. Berarti orang-orang yang sabar, orang-orang yang hebat.
Dia akan mendapatkan bagian besar di akhirat. Ini menunjukkan sabar adalah ibadah yang sangat agung yang memudahkan seorang untuk masuk surga. Kalau kita diuji atau kita dizalimi, sudah kita mudah, kita bersabar. Caranya gimana? Banyak ya. Kita bilang ya ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, kita nggak bisa menghindar. Sudah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya punya ceramah judulnya 20 sebab kenapa memaafkan. Itu dalam buku Ibnu Taimiyah judulnya Qaidatun fi Sabr, kaidah tentang sabar. 20 sebab kenapa kita sabar dan memaafkan. Coba didengar di YouTube ada juga agar kita mudah untuk bersabar. Di antaranya kita beriman dengan takdir. Kalau ada orang ngomongin kita, orang zalimi kita, atau kita melakukan kesalahan kemudian menjadi heboh, ya sudah takdir, mau diapain? Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya sering sampaikan, kalau ada seorang lelaki diomelin istrinya, bilang sama istrinya, wahai sayangku, omelanmu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Saya mau apa lagi? Dia ngomel lagi, ngomelan kedua pun sudah tercatat. Mau diapain? Saya tidak bisa menghindar. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akan mengenaimu tidak akan kau bisa menghindar darinya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah terangkat, lembaran sudah kering. Udah. Diapain? Semua sudah takdir. Dengan kita meyakini takdir, kita mudah untuk apa? Bersabar. Jadi tidak mungkin orang bersabar kecuali orang-orang yang hebat. Berarti sabar adalah ibadah yang agung. Orang yang paling bersabar adalah orang yang terbaik. Sudah kita singgung di awal. Ibadah orang-orang terhebatlah ujian. Semakin tinggi imannya, semakin besar apa? Ujiannya. Maka ditekankan pada poin berikut ini, bahwasanya orang yang terhebat adalah orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi minar rusul bersabar, sebagaimana Rasul para ulul azmi bersabar. Siapa ulul azmi minar rusul tersebut? 5. Siapa aja? Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Mereka ini nabi-nabi paling top. Kenapa? Karena sabar. Makanya Nabi SAW dikatakan fasbir kama sabaru ulul azmi. Bersabarlah engkau kama sabaru ulul azmi, sebagaimana ulul azmi bersabar. Jadi mereka menjadi hebat karena mereka bersabar. Rasul semua hebat, para nabi semua hebat. Yang paling hebat di antara mereka 5. Dan yang paling hebat di antara 5 ini 2. Muhammad SAW kemudian Ibrahim. Dan 2 orang ini yang paling hebat ujiannya. Ibrahim ujiannya kayak apa? Nabi Muhammad sudah kita sebut tadi SAW. Ibrahim ujiannya kayak apa? Dimusuhi satu negeri, dia bertauhid sendirian. Semuanya bersepakat untuk membakar dia, sendirian dia. Diusir oleh bapaknya. Harus pergi dari kampungnya. Luar biasa. Disuruh menyembelih anaknya. Ujian berat. Harus meninggalkan istri yang dia cintai, Hajar, taruh di Mekah. Anak pertama Ismail taruh di sana. Ujian berat. Allah mengatakan, "Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun." Ketika Rabbmu menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dan dia menjalankan semua ujian tersebut. Lulus dalam ujian tersebut. Diuji dengan perkara-perkara yang sangat dia cintai. Apa yang kita cintai dalam kehidupan ini? Kita cintai istri kita, kita cintai anak kita, apalagi anak semata wayang. Kita cintai bapak kita cintai negeri kita. Ibrahim diuji semuanya. Bapaknya memusuhinya, negerinya diusir. Satu kampung, bukan satu kampung, satu negeri sepakat untuk membakar dirinya. Istrinya yang dia cintai, Hajar, harus ditinggal jauh. Anaknya semata wayang ketika itu Ismail harus taruh tempat yang jauh. Disuruh sembelih anaknya. Makanya dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kenapa diuji pada perkara-perkara yang dia cintai? Untuk menunjukkan bahwasanya dia lebih cinta kepada Allah dari perkara-perkara ini. Semuanya dijalani dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Sampai ketika Ibrahim, istri pertamanya, Sarah cemburu. Kemudian ingin memukul Hajar. Maka Ibrahim kemudian atas perintah Allah membawa Hajar. Dan Ibrahim tidak marah-marah sama Sarah. Tidak bilang, Sarah kamu udah ngaji lama kok. Masa enggak terima? Ini sudah takdir enggak? Dia tahu wanita punya kekurangan dalam hal ini. Terkadang kecemburuan mendominasi akalnya.
Dia sabar. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang sabar. Nabi Nuh luar biasa sabarnya. Tentu kita sudah pernah jelaskan dalam kisah para nabi tersebut. Kemudian di antara poin yang menunjukkan sabar adalah ibadah yang sangat agung, pahalanya sangat besar. Sabar pahalanya sangat besar. Semua yang ada sabarnya pahalanya besar. Contoh Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar dipenuhi ganjarannya tanpa hisab. Ganjarannya sangat banyak. Ganjaran sangat banyak. Ya. Orang yang meredam amarah, ciri-ciri penghuni surga, wal kadhiminal ghaidh. Di antara penghuni surga kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, orang yang meredam amarah. Subhanallah. Amarah sudah di puncak, sudah tinggal keluar, dia redam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadhama ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala yunafidhahu, da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a." Siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Dia mampu tapi dia tidak mau melampiaskannya. Maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak. Jadi tenar dia, tersohor. Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Paham? Ini obat sangat penting Bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak diomelin istri, bapak bilang sabar. Ketawa saja. Kalau istri tanya, "Kenapa ketawa, Mas?" Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan suruh dia pilih bidadari yang dia sukai. Tambah marah nggak dia? Saya belum pernah coba ya. Kalau mau coba silakan. Kenapa dia dapat pahala besar? Karena ada sabar di situ. Di antara penghuni surga, wal afina anin nas, orang yang memaafkan orang yang menzaliminya. Siapa yang bisa maafkan? Sulit. Kapan ibadah maafkan kita bisa kerjakan ibadah maafkan kalau kita sedang dizalimi? Bayangkan, kita baru bisa mengerjakan ibadah itu kalau kita sedang dizalimi. Namanya orang kalau dizalimi ingin balas, tapi dia sabar. Jadilah pahalanya sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Ya. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan keburukanlah keburukan semisalnya. Orang buat keburukan kita boleh balas, tapi siapa yang maafkan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu, pahalanya besar. Kenapa? Dia sabar. Semua yang ada sabarnya, pahalanya besar. Nabi berkata kepada Aisyah tentang ketika haji, "Ajruki ala qadri nasabik." Pahalamu setara dengan keletihanmu. Sabar menghadapi keletihan ketika haji, pahala semakin besar. Puasa, pahalanya besar. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam, fa ana ajizi bihi." Setiap amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Puasa aku yang akan balas. Dan perkataan wa ana ajizi bihi, aku yang akan urusin pahalanya, ini menunjukkan pahalanya besar. Kata para ulama, kenapa puasa pahalanya besar? Karena di situ ada kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar tidak memakan makanan, sabar tidak melampiaskan syahwatnya padahal boleh, sabar untuk meninggalkan dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, perhatikan ya hadis ini. Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat quridat fi dunya bil maqarid. Pada hari kiamat kelak, ketika Allah memberi pahala kepada orang-orang yang sabar, yang diuji dan sabar, Allah kasih pahala yang banyak. Sampai-sampai ketika itu penghuni surga juga, tapi dia dulu diberi keselamatan di dunia, tidak diuji dengan ujian seperti mereka. Mereka berangan-angan ketika melihat ternyata orang sabar pahalanya besar, mereka berangan-angan, sungguh kalau kita di dunia dulu, kulit-kulit kami digunting dengan gunting, kami pingin seperti itu. Supaya pahalanya apa? Besar. Berarti sungguh besar pahala orang yang diberi ujian dan bersabar. Dalam hadis yang lain juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula la yakunu lahul manzila inda Allah." Sungguhnya seorang telah tercatat dia punya kedudukan tinggi di surga. Kemudian fama yablughu bi amalin, ternyata dicek amal dia tidak bisa mencapai tujuan tersebut. Dia salat, dia puasa, dia sedekah,
tapi kedudukan dia sangat tinggi. Amal-amal dia nggak bisa dongkrak dia menuju tingkatan surga tersebut. Bagaimana caranya agar dia bisa terdongkrak ke tingkatan surga yang tinggi? Kata Nabi SAW, "Fama yazalullahu yabtalihi." Senantiasa Allah mengujinya, Allah mengujinya hatta yuballighahu iyyaha, sampai dia pun terdongkrak ke tempat yang tinggi tersebut. Ini dalil bahwasanya sabar atas ujian pahalanya sangat apa? Besar. Makanya saya katakan tadi, bisa jadi Anda sabar 5 menit, baca Quran sekian lama, Anda mungkin sholat malam sekian lama. Lihat Allah melihat seorang surganya tinggi, dicek amalannya nggak bisa mendongkrak. Maka Allah kasih ujian, kemudian Allah sabarkan dia, kemudian dia pun naik tingkatan yang tinggi. Makanya ujian para nabi kesabaran. Karena itulah pahala yang paling tinggi. Sampai ada sebagian ulama menyatakan, kalau Anda di dunia sakit hati, sakit, pilu, pedih, semakin pilu nanti semakin bahagia di surga. Paham? Ini teori. Semakin sakit hati, ini semakin bahagia nanti di alam barzakh. Sabar. Antum pilu sakit, sabar. Simpan ini. Jangan antum meronta-ronta. Jangan antum, kenapa Allah bikin saya begini? Terus lemparkan kesalahan kepada sekitar kita, kepada istri, kepada anak. Jangan. Sabar. Hadapi dengan tenang. Kepiluan yang antum merasakan, semakin pilu, semakin sakit, semakin nyeri, itu akan semakin bahagia di akhirat kelak. Ganjarannya, argonya cepat. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Antum sabar, dicintai Allah. Semakin sabar, semakin dicintai oleh Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Bukan yang penting engkau mencintai, tapi yang penting adalah engkau dicintai atau tidak. Seorang merasa cinta kepada Allah, tapi Allah cinta sama dia atau tidak? Belum tentu. Di antara sarana agar kita bisa meraih kecintaan Allah terhadap kita, sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allahu yuhibbus sabirin. Ini menunjukkan sabar pahalanya besar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Makanya saya punya khutbah tentang kita menghadapi permasalahan. Ada dua pilihan. Kamu ingin Allah yang ngatasi atau kamu yang ngatasi sendiri? Kalau kamu ingin yang kamu ngatasi sendiri, silakan marah-marah, ribut sini. Kalau kamu ingin Allah yang ngatasi, sabar. Jalan sesuai syariat, sabar, tenang. Nanti akan ada jalan keluar cepat atau lambat. Yang kasih jalan keluar siapa? Allah. Permasalahan keluarga, permasalahan apapun, hadapi. Bukan kita sabar kemudian kita lari, enggak, kita hadapi, tapi hadapi dengan sabar. Kalau kamu ingin hadapi sendiri, enggak usah sabar. Tapi kalau kamu sabar, Allah yang akan apa? Beri apa? Solusi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel. Kata Allah, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah sempurnalah perkataan Tuhan sebagai janji kepada Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka. Akhirnya Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Kenapa mereka bisa selamat? Kata Allah, bima sabaru, karena mereka sabar. Allah kasih solusi sama mereka. Kalau seorang tidak sabar, tidak ada solusi. Ini masalah keyakinan, ya. Terserah Anda mau ngurus sendiri atau tidak. Makanya Syekhul Islam Taimiyah kita menyebutkan, ada orang mendolimi Anda. Ada dua cara, Anda hadapi kezaliman tersebut, lawan, berarti Anda jalan sendiri. Tapi kalau Anda maafkan, nanti Allah yang ngatur. Allah yang akan bela Anda. Terserah, tapi itu perlu keimanan. Yakin pasti ada jalan keluar. Bilang, ya Allah, saya serahkan urusannya kepada Engkau. Selesai, nggak usah digubris. Pasti ada solusi. Caranya cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya menghadapi masalah, mau cara kita atau cara Allah? Kalau mau cara Allah, sabar. Di antara dalil bahwasanya sabar sebab masuk surga, kisah Ibnu Abbas berkata kepada Atha, muridnya, dia berkata, "Ala adulluka ala imra'atin min ahlil jannah?" Maukah tunjukkan kepada engkau wahai Atha seorang wanita penghuni surga? Siapa? Hadhil mar'atus sauda. Ini perempuan ini yang berkulit hitam.
Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Wanita berkulit hitam ini yang mungkin kalau orang memandangnya tidak menghormatinya atau memandang rendah. Ternyata dia penghuni surga. Bagaimana ceritanya dia penghuni surga? Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf." Ya Rasulullah, saya ini terkena serangan jin. Ada yang mengatakan usra maksudnya kena sara, itu semacam ayan. Wa inni atakasyaf, kalau saya lagi kambuh maka sebagian aurat saya tersingkap. Fa'du Allah an yashfiyani, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan aku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi minta doa kepada Nabi agar disembuhkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti da'autullaha laki an yashfiyaki." Kalau kau mau, aku doakan maka kau sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau, kau sabar biar aja sakit begini, kau sabar, walakil jannah, dan bagi engkau surga. Mau pilih mana? Mau sembuh? Oke. Mau sabar dengan sakit, masuk surga. Kata dia, asbir ya Rasulullah, aku sabar ya Rasulullah. Tetapi berdoa kepada Allah, kalau saya lagi ayan, lagi kambuh, alla atakasyaf, agar auratku tidak terbuka. Maka Rasulullah SAW doakan. Maka wanita itu kalau lagi kambuh, auratnya tidak terbuka, tapi dia sabar dengan penyakitnya, dan dia masuk apa? Surga. Dengan apa? Dengan sabar. Ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku." Dalam sebagian riwayat, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkanlah kepadaku satu amalan, jika aku melakukannya aku masuk surga. Wala tuksir alayya, tapi jangan banyak-banyak amalannya. Ini orang pengin praktis. Dia sekarang berkata, "Rasulullah, ada enggak amalan praktis saya masuk surga?" Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah wala tuksir alayya. Tunjukkan kepadaku satu amal, jika aku melakukannya aku masuk surga, tapi jangan banyak-banyak. Kata Nabi, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, maka kau masuk apa? Surga. Kalau tidak marah harus sabar. Taib, inilah poin-poin ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang sabar adalah amalan yang sangat memudahkan, mempercepat seorang masuk surga. Dari sini kita harus ingat, ibadah bukan cuma baca Quran, cuma sholat malam. Anda bersabar, sabar mengurusi suami, sabar mengurusi istri, sabar mengurusi anak-anak, sabar dengan kehidupan. Ini semua pahalanya ada. Pilunya hati, sakitnya hati, ini semua ada pahalanya. Tapi harus dihadapi dengan sabar. Kalau tidak sabar, tidak ada pahalanya. Ya, kalau tidak sabar tidak ada pahalanya. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita yang sedang nangis di kuburan, anaknya baru meninggal. Kata Rasulullah SAW, "Ya hadhihi, ya, isbiri wahtasibi," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai fulanah, bersabarlah dan carilah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Wanita ini marah, dia mengatakan, "Ilaika anni, pergi engkau. Innaka lam tusab bi musibati." Kau tidak pernah merasakan musibah yang aku rasakan. Sebagian orang bilang begitu. Kau enggak tahu sih, ngomong ya. Kau enggak tahu bagaimana kalau kau alami seperti saya, kau juga tidak sabar. Pernah dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtasibi wasbiri, bersabarlah dan carilah pahala. Wanita ini berkata, "Ilaika anni innaka lam tusab bi musibati." Pergilah engkau, kau tidak merasakan musibah yang aku rasakan. Padahal tidak benar. Nabi anaknya semua meninggal, ya enggak? Nabi sudah merasakan seperti ini berulang-ulang. Tapi Nabi tidak bilang, siapa bilang? Enggak. Nabi pergi. Nabi pergi. Kalau dia bilang, siapa bilang, saya sudah 6 anak saya mati semua, kau tidak tahu ya? Enggak. Nabi pergi. Akhirnya orang tadi dikasih tahu, yang tegur kamu tadi Nabi SAW. Maka dia menyesal, wanita tadi pergi pada Nabi. "Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau itu adalah anda." Kata Rasulullah SAW, "Inna sabru inda sodamatil ula." Sabar sesungguhnya adalah hantaman yang pertama. Hantaman yang pertama. Seorang kalau terkena musibah, langsung jangan lupa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan dengan penuh keyakinan, membuat dia sabar. Alhamdulillah ala kulli hal. Ucapkan, Allah ma'jurni fi musibati hada wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala padaku dalam musibahku dan gantilah yang lebih baik. InsyaAllah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah ikhwan, Anda tidak bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Allah mengatakan, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah dan kau tidak mungkin bersabar kecuali karena pertolongan Allah. Jikalau kita sudah berhasil bersabar, tidak usah ujub. Tidak usah bilang, "Coba kayak saya sabar." Tidak, kamu sabar pun yang bikin sabar siapa?
Allah Subhanahu. Enggak usah ujub. Sabarlah ibadah, bukan perkara yang disombongkan, bukan perkara yang diujubkan. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sabar itu bukan berarti pasrah. Sabar itu hati terima, cari solusi. Allah mengatakan, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi bersabar. Ulul azmi para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, mereka sabar tapi mereka cari solusi. Lihat Nabi SAW diusir, dihina, tapi berusaha cari solusi sampai ke Taif, sampai ke sini. Jadi sabar bukan berarti nongkrong di rumah aja, enggak. Bukan berarti kalau sakit sabar, nongkrong di rumah, enggak. Kita sakit berusaha berobat, tapi sabar. Jadi sabar bukan sama dengan pasrah, enggak ada usaha, enggak. Sabar itu tetap berusaha, tapi hati serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian saja. Bapak-bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Ada. Ustaz, bagaimana sabar dalam menuntut ilmu yang saat ini banyak ujiannya, Ustaz, seperti gadget yang semakin meluas, informasi yang membabi buta, dan lain sebagainya, Ustaz. Kalau menuntut ilmu, mau tidak mau butuh waktu yang banyak. Waktu untuk hafal Quran, waktu untuk membaca, waktu untuk murajaah. Ilmu itu tidak diperoleh dengan kecerdasan doang. Orang punya IQ 200, prosesornya tinggi. Ilmu agama tidak bisa hanya butuh kecerdasan, dia butuh juga database yang banyak. Dia butuh database yang banyak. Ada data yang dia olah, sehingga kalau dia berbicara ada datanya. Butuh kecerdasan dan butuh database. Database diperoleh dengan caranya bagaimana? Dengan banyak membaca, dengan banyak menghafal, dengan banyak menelaah, sehingga dia butuh waktu yang banyak. Nah, kalau dia tahu nuntut ilmu harus butuh waktu yang banyak, dia harus menjauh dari hal-hal yang membuang-buang umurnya. Kurangi main gadget. Bagaimana dia menuntut ilmu sementara tiap hari bicaranya Rambo? Iya, tahu. Apa yang terjadi begini. Ya, sekali-sekali dengar oke. Tapi kalau tiap hari ngikuti berita, waktunya nggak ada. Kapan baca Quran? Kapan mau baca buku? Kapan mau menulis? Kapan mau murajaah? Nggak ada. Anda ingin berhasil dalam ilmu agama, harus hemat waktu. Segala yang tidak bermanfaat apa? Jauhi. Ya. Maka saya tidak anjurkan bagi penuntut ilmu sejati untuk sibuk dengan YouTube dan Facebook. Penuntut ilmu sejati, jauhi Facebook, jauhi apa? YouTube. Kalau dia ingin nonton ada ceramah Syekh, tidak usah pakai program YouTube. Dia pakai Google aja, nanti kelari ke. Beda kalau dia punya YouTube sendiri, dia akan lihat komentarnya apa, kemudian ini lagi. Waktunya habis banyak, kemudian belum yang terlihat samping-samping kanan, samping kiri, apalagi YouTube-nya tidak berlangganan, keluar cewek-cewek, mau langganan nggak punya duit, mau YouTube premium tidak bisa, akhirnya YouTube ekonomi ya begitu, iklan keluar melulu, mau dengar ceramah Syekh yang muncul cewek, macam-macam, dan itu terjadi. Jadi itu gadget, medsos adalah penghalang orang dari menuntut ilmu. Ya. Kalau ingin menuntut ilmu, kurangi itu semua. Orang yang bahagia, pengen bahagia, ini umumnya. Mau bahagia, jauhi medsos. Untuk ingin bahagia, ingin istri bahagia, jauhi medsos. Dia waktu banyak, fokus sama antum. Tapi kalau dia kerjanya medsos, Instagram punya, bahkan 2 akun. Dia Facebook punya. Kemudian dia ini punya, itu punya. Kalau dia tidak pandai memanage waktu, antum terlalaikan. Demi Allah, antum terlalaikan. Tapi kalau dia memanage waktu bisa, oke, dia ada keperluan untuk berdagang, dia ada keperluan untuk, ya nggak apa-apa. Tidak banyak orang bisa memanage waktunya, sehingga waktunya habis untuk melihat medsos. Anak nggak diurus, apalagi suami mau diurus. Semua pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah selesai. Harusnya, masya Allah mas, dibuka bajunya, dibuka kaos kakinya, ya. Kalau giginya kuning disikati giginya. Tidak ada pelayanan. Kenapa? Dia sudah habis waktu. Iya mas, mas, lagi lanjut, masih ketawa ke TV. Sibuk dengan medsos. Jadi ingin bahagia, jauhi medsos.
Kalau itu berita penting akan sampai ke telinga antum meskipun antum tidak nonton. Waktu kita habis. Kecuali yang bisa memanage waktu, yang bisa memilah-milih apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Namun sangat sedikit orang yang seperti itu. Sedikit orang yang seperti saya termasuk orang yang menyesal karena sibuk dengan apa? Medsos. Ya, sekarang saya berusaha ya. Tidak mau, artinya saya kalau mau lihat, saya tidak, di HP saya tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, nggak ada. Saya tidak download, saya tidak mau. Ini karena saya lemah. Saya tidak pandai menata waktu. Jadi kalau saya mau lihat ada berita penting, saya akan lewat Safari, lewat iPhone, bisa keluar, tapi tanpa program apa? YouTube. Karena kalau ada program YouTube-nya akan keluar iklan-iklannya, karena macam-macam. Jadi, meskipun saya punya channel YouTube, ya, yang jadi korban admin saya ya, biar dia yang ngurus. Mungkin dia bisa jaga waktu, saya kurang bisa ya. Jadi mau saya, penuntut ilmu harus menghemat waktu. Kalau nggak bisa menghemat waktu, nggak bisa. Ya, nanti antum dibuka hari kiamat, dibuka hisapnya, isinya YouTube, Facebook, Instagram. YouTube, malaikat nyatatnya YouTube, Facebook, Quran nggak dibuka. Zaman ini ada hari lewat, semua dibuka, semua berita dia tahu. Yang tidak dibuka cuma Al-Quran. Zaman-zaman seperti ini. Apa yang mau antum banggakan nanti di hari kiamat kelak? Nggak ada. Nggak ada. Isinya YouTube. Ustaz, saya nonton kajian. Iya, kajian paling sehari 1 jam. Berita kriminal berapa jam nonton? Muter-muter terus, belum terbuka kasusnya. Muter-muter terus. Coba antum nanti 2 bulan lagi, antum lihat sudah ketemu kesimpulannya kan? Hemat waktu 5 menit selesai. Antum ikut selama 2 bulan, nggak tahu ujungnya apa, berita simpang siur nggak jelas. Tapi itu asyik memang. Ya itu yang melalaikan. Menuntut ilmu nggak bisa begitu. Ya kalau antum usahawan nggak ada masalah. Antum ini bicara tentang menuntut ilmu. Saya sekali lagi umum, ingin bahagia jauhi medsos. Anak-anak main medsos tidak bahagia, dia cuek sama antum, tidak hormat sama orang tua. Bapaknya panggil lah, kalau lagi sibuk main game. Yang bikin dia begitu antum. Sehingga dia tidak hormat sama antum, tidak taat sama antum. Dia enak begitu, durhaka. Yang bikin bapaknya sendiri. Bagaimana anaknya kalau lihat bapaknya sedang sibuk medsos, ibunya sedang sibuk medsos. Anaknya ngomel, dikasih medsos. Masing-masing. Kita merusak akhlak anak kita. Jadi hati-hati, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan melarang medsos, boleh sesekali. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui, kita perlu juga kondisi sekitar, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Sekarang sudah banyak orang yang berlebih-lebihan. Ustaz, bagaimana sabar dalam menunggu jodoh? Masya Allah. Ini jeritan para jomblo. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, menangis di malam hari, minta kepada Allah. Kemudian jangan terlalu banyak pilih-pilih. Sebagian orang, ya Allah, kalau milih istri harus begini Ustaz. Yang putih, cantik, tinggi, hidungnya mancung, pintar, sementara dia hitam, pendek. Ya ente boleh lah kalau ente punya duit banyak. Kalau ente juga cuma pas-pasan duit, ya mungkin aja, tapi itu agak mustahil ya. Mungkin. Tapi nggak mustahil. Akhirnya banyak milih nggak dapat. Sampai akhirnya ya sudah Ustaz, yang penting perempuan katanya. Sama juga perempuan kalau ada yang lamar ya, maksud saya jangan terlalu banyak berhayal. Saya pingin suami saya hafal 30 juz, harus begini, harus gini. Ini hafalan ini kurang ini. Aduh, bukan lagi zamannya seperti itu. Pokoknya lihat dia oke, dia ke masjid, dia jujur, sering pengajian. Kemudian kamu suka secara fast, sudah bismillah. Inilah banyak, ini antara hal yang faktor yang menjadikan jombloan dan jomblowati semakin banyak ya begini. Terlalu banyak apa? Milah-milih. Kasihan. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika dia menyebut tentang puasa itu bisa membuat orang peka terhadap orang lain. Dia bisa peka terhadap jomblo dan jomblowati ketika dia harus menahan hawa nafsunya. Dia puasa, istrinya bisa dia, tapi dia enggak. Dia harus menahan karena dia sedang apa? Puasa.
Tapi dia hanya menahan cuma siang hari, malam dia sudah berhubungan lagi. Nah, bagaimana dia orang yang bertahun-tahun, yang puluhan tahun, kasihan. Oleh karenanya berdoa, yakinlah apa yang Allah takdirkan yang terbaik. Hidup ini penuh ujian. Saya sampaikan ada orang wanita menangis, teman-temannya semua sudah menikah dan teman-temannya sudah pada punya anak, dia belum punya anak, dia menangis. Di sisi lain ada wanita yang menangis, kenapa? Anaknya nakal. Menangis, suaminya kurang ajar. Ada. Ada. Berusaha berdoa, jangan terlalu selektif dalam memilih, jangan. Pokoknya sesuai syarat, surat kriteria orang ini secara face suka. Kalau nggak suka jangan paksakan diri, jangan. Lihat, tertarik, suka, agamanya ya it's okay, enggak harus 30 juz, enggak lah itu. Kita juga tahu diri kita siapa ya. Ya sudah, bismillah, insyaallah. Tinggal mau bekerja sama dalam ketakwaan, insyaallah bahagia. Insyaallah bahagia. Nanti kalau ternyata masih kurang, tambah lagi, enggak apa-apa kan. Ibu-ibu marah nanti, ibu-ibu. Saya bercanda, ibu-ibu ya. Bagaimana menghadapi tingkah pola anak dan suami yang terkadang sangat membuat emosi kami para ibu? Masya Allah. Karena sabar itu mudah diucapkan, berat dalam penerapan. Benar, makanya pahalanya besar. Sabar itu mudah diucapkan, berat untuk diterapkan. Karenanya pahalanya apa? Besar. Kita kalau ibu anak kita bikin masalah, kita duduklah sama suami kita, ngobrol. Saya ngobrol, jangan lagi emosi terus ngobrol ketika tidak. Sabar dulu. Dia marah pagi-pagi, biarin aja. Kita jengkel, kita tahan. Saya berdoa, ya Allah, sabarkan aku. Nanti malam kita siapkan pisang goreng sama jengkol goreng. Kemudian kita ngobrol, kasih makan, baru kita pijit-pijit, kita ngobrol. Sayang, kenapa tadi siang seperti itu? Enak kan ngobrol. Oh, kamu marah ya tadi? Ya. Nah, kan suami jadi enak. Tapi kalau diomelin, kamu udah ngaji kayak begini, menyesal saya nikah sama kamu. Aduh. Saya lebih nyesal lagi daripada ribut bertengkar, cerai. Anak-anak jadi korban. Jadi sabar bukan berarti tidak mencari solusi, cari solusi tapi pilih waktu yang tepat. Kalau lagi rame, jangan cari solusi ketika itu, sabar, tenang aja, biarin lewat malam atau besoknya baru ajak bicara ketika lagi santai-santai. Itu kalau kita ingin niat memperbaiki. Tapi kalau kita ingin melampiaskan, saatnya itu. Dia lagi marah, kita juga marah. Itu saatnya kita melampiaskan. Tapi niat kita ingin melampiaskan atau ingin perbaikan? Perbaikan. Baik, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.